Leluasa waktu yang Allah berikan kepada kita, yang walaupun terasa panjang dalam perputaran detik, menit, jam, hari, minggu, dan bulan, tapi pada hakikatnya itu sedikit daripada yang sedikit kalau kita bandingkan dengan waktu yang akan kita tempuh dan juga dengan perjalanan akhirat yang akan menyudahi segala-galanya, yang pada saat itu sesiapapun daripada kita dengan kedudukan, dengan posisi, jabatan, harta, dan kekayaan tidak akan mungkin untuk kembali untuk mengendalikan atau juga untuk mengulang kembali dengan waktu umur kita yang telah berlangsung. Maka bagaimana kemenangan umur tidak dapat kita kembalikan? Kita tak boleh patah balik ke dunia kalau kita sudah mati. Maka patut dan wajarlah dengan kita memanfaatkan dan menggunakan sakit bagi daripada waktu kita dengan perkara-perkara bukan hanya sekedar bermanfaat, tapi dengan perkara-perkara yang dengan kebaikannya, pahala dan ganjarannya itu berlipat ganda atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab karena kita terpacu dengan waktu. Sedar tidak sedar dalam keadaan seperti apa saja tetap waktu kita berputar. Kalau kita tidak sadar pun tetap umur kita akan habis. Kalau kita tidak sadar pun kita akan sampai ke penghujung. Kalau kita tidak sadar dan tidak insaf pun tetap kita akan mati. Nah, kalau begitu bagaimana dengan perputaran waktu kita tadi itu? Hitungan waktu setahun itu akan menjadi sampai kepada ribuan tahun. Hitungan waktu yang 80 tahun akan menjadi kepada 8 juta tahun. Itu boleh kalau pada saat kita membandingkan diri kepada perkara-perkara yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Pelipat gandaan pahala amal ibadah yang kita laksanakan itu kena 3 faktor. Yang pertama karena tempat, yang kedua karena waktu, dan yang ketiga itu adalah karena dengan jamaah atau juga dengan amalan yang kita laksanakan itu sendiri. Jadi misal dalam sebuah hadis diriwayatkan 1 menit, 2 menit. Hadis yang pertama Nabi kita bersabda, barang siapa melaksanakan sembahyang 4 rakaat selepas isya. Memang susah, sulit, tapi bukan berarti mustahil. Susah, sulit memang. Dan jarang-jarang ada orang melaksanakan 4 rakaat setelah sembahyang isya. Itu Nabi kita sebutkan pahalanya sama dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Ibadah pada malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 malam, 1000 tahun. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada amalan 1000 tahun. Amalan 1000 tahun itu kalau dengan hitungannya khairun min alfi syahr, 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan kalau dengan hitungannya kira-kira 83 tahun. Lebih kurang semacam itu juga sembahyang yang kita laksanakan pada salatil maghrib. Tapi kita bersabda dalam sebuah hadis, man shalla al-maghriba wa atba'ahu bi 6 raka'atin qadima ibadat tasnatai asyrata sanatan. Barang siapa melaksanakan sembahyang maghrib kemudian disertakan dengan 6 rakaat sembahyang sunat awwabin, maka itu akan bagi-bagi ibadah 12 tahun. Jadi kita waktu kita sebagaimana saya sebutkan tadi, kalau 1 malam kita sudah sama dengan 12 tahun, kalau kita kalikan 360 atau 55 hari, itu berapa dengan hitungannya boleh kita hitung sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum kita belah atau mengeringkan air setelah wudu. Hukum kita mengeringkan atau melap air selepas kita mengambil air wudu.
Ada dua pendapat daripada ulama. Ada pendapat mengatakan hukumnya khilaful aula. Arti daripada khilaful aula itu seeloknya tidak kita lakukan, sebab itulah kesan daripada ibadah. Jadi yang sifatnya bekas daripada ibadah itu jangan kita tanggalkan. Yang sifatnya bekas kesan daripada ibadah jangan kita tanggalkan, elok kita kekalkan, sebab itu akan menjadi petanda dan itu akan menjadi cahaya, akan menjadi nur nanti pada hari kiamat. Pendapat yang kedua daripada ulama, baik dengan menggunakan tuala atau dengan nafat. Nafat bahasa kita nyambat itu seperti itu hukumnya makruh. Mengeringkan dengan tuala, mengeringkan dengan sebuah tangan, mengeringkan dengan tisu, atau juga dengan mengusap muka semacam itu hukumnya makruh. Pendapat yang utama dalam mazhab kita khilaful aula, satu perkara yang elok untuk tidak kita lakukan. Seterusnya, bolehkah seseorang itu berniat puasa ganti dan digabungkan dengan puasa sunat rajab? jadi bagaimana dengan puasa Ramadan digabung dengan puasa sunat rajab? Dia diniatkan atau tidak diniatkan akan tergabung. Pada saat dengan kita puasa nisfu Sya'ban yang akan datang, sekejap lagi kita akan menjelang hari nisfu Sya'ban. Memang dikatakan hadis itu lemah, tapi untuk diamalkan tidak masalah. Maka bagaimana pada hari nisfu Sya'ban nanti yang bertepatan 15 hari bulan Sya'ban yang akan datang, tepatnya pada hari Senin misalnya, atau juga pada hari Kamis, maka pada hari tersebut kita niatkan puasa untuk qadhaan. Kalau kita tidak niatkan puasa untuk nisfu Sya'ban dan untuk puasa hari Kamis pun, kita sudah mendapatkan 3 ganjaran pahala. Pahala yang pertama dengan kita mendapatkan puasa wajib karena qadhaan. Yang kedua kita mendapatkan pahala puasa pada hari Kamis, dan yang ketiga dengan kita mendapatkan pahala puasa nisfu Sya'ban. Dan lebih afdal lagi kalau kita niatkan. Dan yang semacam ini tidak boleh dikias-kiasan, tidak boleh dikiaskan. Jadi misalnya apakah mungkin dengan kita melaksanakan sembahyang fardu dan juga sekaligus dengan ba'diyah Jumatnya? Tidak boleh campur bahwa macam itu. Kalau kita niatkan macam itu jadi tidak dapat, kedua-duanya jadi rusak. Jadi katakan saja misalnya sunat melaksanakan sembahyang 4 rakaat selepas Isya. Jadi sunat Isya kita niatkan sengaja melaksanakan sembahyang fardu Isya dan sembahyang sunatnya 4 rakaat, kedua-duanya tidak dapat. Nah, jadi bukan sewenang semauannya kita untuk kita gabungkan. Ada yang boleh tergabung. Apa yang boleh tergabung? Seperti sembahyang tahiyatul masjid dengan sembahyang sunat wudu, atau sembahyang tahiyatul masjid dengan sembahyang sunat qabliyah. Itu kan kita boleh kedua-duanya. Nah, silakan. Apakah hukum wanita dalam keadaan haid mengambil wudu? Apakah hukum perempuan mengambil air wudu waktu dalam keadaan uzur? Dalam mazhab kita diantara daripada perkara yang diharamkan mengambil air wudu dengan niat berwudu pada masa dalam keadaan uzur. Tengok daripada mana keharaman. Kadang-kadang orang tak sedar dari sudut mana larangan dan keharaman perempuan di waktu uzur mengambil air wudu. Niat pada masa kita mengambil air wudu, sengaja mengambil air wudu untuk mengangkat hadas kecil. Macam mana dengan niat yang semacam itu? Sedangkan hadas yang ada bukan hadas kecil. Yang ada pada diri perempuan itu adalah hadas besar. Dia lebih besar daripada janabah. Kalau dua itu seseorang dalam keadaan junub, suami boleh menjatuhkan cerai kepada istrinya kalau pada itu istri dalam keadaan junub. Tapi suami tidak boleh menjatuhkan cerai kepada istrinya kalau pada itu dia dalam keadaan uzur. Perempuan kalau waktu dalam keadaan junub itu tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau pada itu dia dalam keadaan uzur, sesaat saja 5 menit sebelum berbuka puasa darah keluar, puasanya akan batal. Jadi uzur atau yang kita sebut dengan nifas itu adalah merupakan keadaan yang paling berat. Keadaan perempuan atau seseorang yang paling berat dalam masalah hadas pada waktu dalam keadaan nifas dan uzur, berikutnya ke bawah dalam keadaan junub, berikutnya pada waktu kita berada dalam keadaan berhadas kecil. Nah, jadi niatnya kita niatkan pada waktu kita berwudu. Kalau hanya setakat basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kedua belah kaki, atau juga mandi,
tapi tidak dengan niat untuk mengangkat hadas, itu tidak ada masalah. Nak mandi saja, nak wudu tapi tidak niat, hanya setakat membasuh 4 anggota, muka, tangan, kepala, kaki, setakat basuh silakan saja, tapi dengan niat berwudu tidak. Kenapa tidak boleh? Satu, itu talamu, berarti main-main. Kenapa mainan? Dia tahu hadasnya tidak akan terangkat. Jadi apa bedanya? Kalau pada waktu kita dalam keadaan junub, kalau dalam keadaan junub bila masa pun, kalau kita nak mandi, hadas kita akan terangkat. Itu tertakluk kepada kita. Macam juga dengan hadas kecil. Tapi kalau dengan hadas haid, di waktu udur, di waktu nifas, itu kalau sebelum berakhir waktunya dengan cara macam manapun hadas tersebut itu tidak akan terangkat. Kalau kita dah tahu hadas sesuatu tidak akan terangkat, jadi apa maksudnya sengaja mengambil air wudhu untuk mengangkat hadas kecil? Kalau niat untuk sembahyang jelas tidak boleh sembahyang, dengan niat untuk tawaf jelas tidak boleh tawaf. Jadi niatnya antara dua, niat untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan suci dan bersih, atau juga dengan niat untuk mengangkat hadas kecil. Jangankan dengan hadas besarnya, hadas kecilnya saja tidak akan terangkat pada waktu dia berwudu. Nah, yang 3 baca 1, gilirkan, nanti baru tambah kepada yang lain. Sekarang ini banyak tersebar di WhatsApp dan Facebook tentang kehilangan surah Al-Kahfi di masa Al-Quran. Apakah dengan Syekh? Apakah? Sekarang ini banyak tersebar di WhatsApp dan Facebook tentang kehilangan surah Al-Kahfi. Surah Kahfi hilang daripada masa Al-Quran. Coba tengok kalau kita tu ada masih. Di mana? Jadi coba nanti dipastikan hilangkah atau dihilangkankah. Yang kita khawatirkan itu takut kalau dihilangkan, percetakan yang menghilangkan, printing yang menghilangkan, ada orang-orang tertentu, ada tangan-tangan khianat yang menghilangkannya. Memang diantara daripada tanda-tanda di kiamat Quran akan diangkat. Kira daripada ada ingatan orang ramai. Tapi dengan surah Kahfi secara khusus itu tidak ada. Jadi bagaimana? Kalau memang itu yang dipermasalahkan, kita boleh buktikan apakah juga terangkat daripada mushaf-mushaf yang ada dengan kita. Jadi kalau itu yang mereka persoalkan, itu perlu kita pertanyakan kembali, apakah diangkat oleh Allah atau diangkat oleh tangan-tangan khianat yang tidak mencantumkan atau juga yang telah menghapuskannya daripada Al-Quran. Kenapa? Sebab ketidakbetulan perkara tersebut Allah yang memberikan jaminan. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjagakannya. Jadi Al-Quran itu akan dijaga di dalam dada orang yang hafiz, di dalam laptop, di dalam netbook, di dalam tab, di dalam YouTube, atau juga di dalam Allahumma shalli ala MP3, tipot dan lain sebagainya. Jadi insya Allah Al-Quran akan abadi dan kekal selama-lamanya sampai kepada hari kiamat nanti. Silakan. Apakah hukum membawa perempuan bukan mahram di dalam satu kenderaan ke majlis ilmu atau majlis yang tidak haram? Kalau seandainya di dalam keadaan tadi itu ada yang selain daripada mahram dia, jadi katakan saja seorang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Ulama mengatakan kalau 2 orang laki-laki dengan 1 orang perempuan tetap saja mereka itu dianggap berkhalwat atau berdua-duaan. Tapi kalau sebaliknya 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan, yang kira-kira dalam keadaan yang tidak membimbangkan, dalam keadaan yang tidak merisaukan, jadi katakan saja ada 2 orang perempuan di belakang,